Gerak reformis warnai FISIP. Halo teman-teman semua, ini adalah hal baru untuk kita semua, bagi teman-teman yang mungkin pertama kali akan menginjakkan kakinya di lingkungan UPN Veteran Jakarta. SMVSIP adalah lembaga legislatif yang berdiri di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Dan kami hadir di sini tidak hanya sebagai lembaga untuk menjadi perwakilan dan juga pewadah aspirasi, namun kita adalah lembaga yang akan mewadahi dan juga menjembatani semua informasi fakultas kepada teman-teman FISIP UPN Veteran Jakarta. Dan tentunya dalam lembaga ini, aku juga menghadirkan banyak sekali gebrakan dan gerakan baru pada teman-teman semua. Dan ini selaras dengan jargon yang kita miliki, yaitu adalah gerak reformis dan warnai FISIP. Karena kami percaya, dan aku juga percaya bersama dengan teman-teman pengurus, SMVSIP selalu hadir untuk memberikan gerakan yang baru dan juga perubahan yang maksimal untuk perjalanan parlemen hingga tahun ini. Mungkin dari aku cukupkan, salam dari aku, gerak reformis, warnai FISIP. Nah, sini cepat. Oh, oke. Bang, udah siap belum? Siap. Tinggal mulai aja. Oke. Kak, ini map aspirasinya ketinggalan. Oke, thank you loh. Makasih. Tolong megangin dong. Apa ya isinya ya? Standby ya. 1, 2, 3. Kita belum kenalan ya? Kenalan dulu nggak sih? Harusnya kenalan sih. Oke. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Claire selaku Ketua Umum dari SMVSIP UPN VJ 2026. Nah, aku nggak sendirian nih. Boleh dong kenalan? Kenalin, nama aku Muhammad Iqbal selaku Wakil Ketua SMVSIP UPN Veteran Jakarta 2026. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu, SMVSIP itu adalah lembaga legislatif. Dan kita punya 3 peran teman-teman. Yang pertama aspirasi, yang kedua legislasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Dan di sini kami hadir sebagai lembaga yang inovatif dan juga kolaboratif bersama dengan teman-teman di FISIP. Dan juga peran kami di sini untuk mengkoordinasikan semua program kerja kemahasiswaan bekerja dengan baik. Benar nggak Iqbal? Betul, karena perubahan yang besar seringkali mulai dari hal-hal sederhana, yaitu bisa menyampaikan aspirasi. Nah, karena kekuatan akan jauh lebih besar dan tak dapat terhimpun karena kita melakukan secara bersama-sama. Maka dari itu, dari kami berdua, kami mengucapkan selamat datang dan juga salam kenal dari kami dari SMVSIP 2026. Ini data yang kemarin diminta ya kak? Oke, ini apa-nya Kak? Agak kurang di bagian administrasi. Di bagian lampirannya, nanti langsung diperbaikin aja ya. Oke kak. Mungkin ini bisa langsung ke administrasi aja karena aku juga udah cek-cek. Ini udah lengkap sih, udah detail. Jadi langsung ke bagian administrasi aja. Makasih banyak ya Kak. Sebentar. Kayaknya ada yang ketukar deh. Kamu. Ini kalian nanti disatuin aja, terus langsung ke bagian administrasi bareng. Jadi nggak satu-satu. Oke. Makasih banyak ya Kak. Jadi, Sekretaris Jenderal berperan untuk mengkoordinasikan segala administrasi dan kebutuhan organisasi agar proses program kerja ini akan berjalan lebih lancar dan lebih tertata.
Biro Administrasi bertugas dalam mengelola seluruh kegiatan surat menyurat, penyimpanan arsip, dan juga pengelolaan data organisasi. Coba nih dimasukin juga deh ke situ. Numpang minta berkas dong. Oh iya. Nih, udah oke? Oke, thank you ya. Iya. Mal, ini berkasnya Oh, oke coy. banyak ya? Dikit sih, kalau dibaca dari bawah mah. Acara jalan terus, tapi keuangan harus tetap aman. Tenang, anggarannya udah kita atur kok. Pengeluaran juga dicatat semua kan? Jelas, biar semuanya rapi. Oke, kalau anggarannya udah aman, kita tinggal pastiin publikasinya siap. Tolong koordinasi ke Kabiro Medcom ya. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Prakoso Rifuljan, selaku dari Kepala Biro Medcominfo SMVSIP. Di sini gue bertanggung jawab atas komunikasi digital dan media informasi SMVSIP. Dan gue yang mengelola publikasi dan koordinasi ke divisi Humas dan juga media kreatif. Di sini gue ingin memfollow up terkait publikasi Biro Keuangan ke Humas. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Senation, Senator ask you questions. Halo teman visip, hari ini kita mau tanya-tanya tentang visip tentang apa sih uang favorit mereka? Sebentar, ada orang lewat. Kita retake ya. 1, 2, 3. Halo teman visip, hari ini kita mau tanya-tanya tentang visip tentang apa sih uang favorit mereka, Bapak? Penasaran kan? So, check this out. Oke, ini udah aman nih. Kita cek dulu ya. Mana? Guys, bentar ya. Ada telepon dari pihak eksternal. Oke. Halo, Kak. Udah oke kan? Oke, Kak. Oke, yuk langsung kirim aja ke Medpre. Nah, setelah divisi Humas, sekarang kita move ke divisi media kreatif. Disinilah media publikasi akan segera dikerjain. Nah, ini dia divisi media kreatif. Kalau mereka lagi serius depan laptop atau HP, tandanya mereka lagi desain atau enggak revisi hasil desain. Oke, kita lanjut dari sini ya desainnya. Nah, kayaknya masih kurang oke ya. Kayaknya tuh ini diturunin sedikit nggak sih? Nah, kalau kayak gini kan lebih jelas informasinya, terus juga visualnya lebih oke nih. Nah, ini udah jadi desainnya. Guys, hasil desain gimana? Oke, mantap. ACC dah. Nah guys, jadi kalau kalian butuh publikasi, desain, ataupun konten, kalian bisa isi TOC atau menghubungi Medcominfo. Segitu aja ya guys, see you! Setiap kegiatan yang bersifat eksternal wajib melalui mekanisme koordinasi. Tunggu dulu. Si koordinasi ini maksudnya ke dalam dulu atau keluar sih? Harusnya ke dalam dulu lah. Nah, tapi nggak ditulis di sini dan kurang lengkap, bikin ambigu kan jadinya. Iya kan, nah itu dia masalahnya.
Lagi ada apa sih ini? Pada kenapa sih? Buset, kata gue rame banget ya kayak blok M malam minggu. Kenapa? Ini jadi balik lagi pusing gara-gara debatin satu kata doang nih di soal koordinasi ini. Satu kata doang? Nah, daripada bingung-bingung nih, ribut-ribut, nah aku cek dulu ya KBBI. Betul. Jadi kalau kita breakdown itu jadinya kayak gini guys. Oke, tapi bentar nih guys ya. Ini tuh bagan. Rasa-rasanya nih ya, menurut diriku aja. Ini tuh kayak peta di undangan pernikahan gak sih? Aduh, semuanya diam. Maksud gue gini, behave aja, santai aja teman-teman gitu. Gue udah kepikiran nih, kira-kira kata-kata apa sih yang harus ditambahin yang tadi kalian bingungin itu. Gue udah kepikiran, gimana kalau misalkan kita nambahin aja nih koordinasi internal atau keluar. Nah, gimana kalau kayak gitu? Itu kan gampang banget ya daripada kalian bingung-bingung kayak mikirin utang negara segala macem ya gitu kan. Gimana? Sepakat kah? Nah, itu dia teman-teman kerjaan kita di Badan Legislasi. Jadi, Badan Legislasi ini tugasnya adalah untuk make sure bahwa tidak ada satupun kata yang multitafsir. Karena kalau misalkan ada satu aja kata yang multitafsir atau kata yang ambigu, maka nantinya bisa aja kegiatan-kegiatan yang sudah kita atur di dalam peraturan tersebut itu tidak akan berjalan sesuai dengan jalurnya. Siapa tuh yang lari? Kakak, ETT-nya belum di sini. Iya, sekarang ya. Guys, kok respondennya cuma segini? Yang bener. Oke, kita harus gerak. Gimana kalau abis ini kita reach out BEM-FISIP buat minta bantu sebar? Terus kita juga sekalian diskusi ACC Sidak. Bisa? Sekarang? Iya, sekarang yuk. Ayo. Nah, ini QR Sidaknya. Terus ada data aspirasi juga yang bahas soal transparansi kegiatan sama komunikasi antar lembaga. Oke, nanti aku coba sosialisasikan juga ke anggota BEM lainnya ya. Nah, itu yang kita butuhin karena BAK ini bukan cuma ngurusin atau nampung aspirasi aja, kita juga harus mastiin suara itu bisa ditindaklanjuti sampai akhir, bukan cuma nyangkut di G-form aja. Woi, ETT-nya udah? Kok ada nama gua? Lu kenapa, Rel? Gak, urusan gua. Udah, biar aja nanti dia malu. Mending kita lanjut bahasan. Dari kalian ada tambahan nggak? Yang penting outdoor sih. Bosan ketemu muka orang yang sama di sekret mulu. Kalau dari gue sih yang penting mah ada makanannya aja sih. Kalau soal makanan aman, Pang. Tapi kalau makanannya enak, kita harus cari tempat yang proper. Kalau di secret bosen. Nah, makanya Pung, kita butuh mitra eksternal, sponsor, venue, ya minimal relasi lah. Nah, tapi soal venue dan sponsor itu bukan urusan kita. BUK. Oke, teman-teman, sebelum kita memberikan proposal ini ke Mika, ada baiknya sih kita review dulu sih. Nah, kalau untuk proposal nih ya, itu sebenarnya udah gua rapin semua. Jadi di sini tuh kita tinggal jelasin konsepnya aja. Oke, sip, lanjutkan. Jadi intinya gini Mas, kita ingin membangun kerjasama yang bukan cuma sekedar seremonial saja, tetapi juga bisa berdampak bagi kedua belah pihak. Oke, sebetulnya begini, untuk konsepnya sendiri sudah kami pelajari, sangat menarik teman-teman. Namun notesnya begini,
ketika sudah running, ketika sudah berjalan, feedbacknya tolong jangan lupa diberikan juga kepada kami. Biar itu bisa menjadi evaluasi juga. Mungkin demikian aja sih. Oke, siap, noted Mas. Pasti bakal kita kabarin lagi ke depannya. Tapi hari ini yang pasti, yang penting, kita catat dulu nih, apa poin-poin pentingnya. Nih teman-teman, kalau misalnya nanti program kerjanya berjalan dengan lancar, nanti jangan sampai kita dipanggil sama komisi. Maksudnya dipanggil siapa? Bukan gitu maksudnya. Lanjut aja. Oke, jadi buat hari ini kita mulai, tapi sebelumnya buat laporan-laporannya udah pada dibacain belum ya? Udah kok kak. Wah, banyak juga ya kak. Oke, tapi kalau kayak gitu mungkin kita mulai dari poin-poin yang awal dulu kali ya. Kira-kira kemana ya? Oke, kalau menurut aku sendiri sih di program ini ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti. Oke, langsung kita catat kok. Komisi 2 udah nunggu tuh. Kak, makasih ya masukannya. Kita lanjut ke komisi 2 dulu. Ya sih, jangan lupa itu laporannya. Dadah. Oke teman-teman, selamat datang ya teman-teman. Mungkin bisa kita mulai aja rapat koordinasinya. Mungkin sebelum itu, boleh dong tolong dijelasin progres dan juga hambatan kalian selama kegiatan eksternalnya berlangsung. Oke, jadi sebelum kita masuk ke detailnya, mungkin teman-teman bisa jelasin dulu nih gambaran umum dari proker yang teman-teman lakuin. Jadi waktu itu kita mulai rapat koordinasi awal dulu. Nah, pas hari H ada beberapa penyesuaian nih, tapi ya semuanya aman sih. Oke, berarti kendalanya masih bisa dihandle ya? Nah, tapi kalau dari pelaksanaan sendiri, bagian mana ya yang menurut kalian paling menantang? Nah, jadi nanti alurnya tuh dari sini ke sini. Terus abis itu nanti kita juga bakal koordinasi lagi nih sama pihak terkait. Terus setelah itu di bagian ini kita juga mau, sebenarnya kita udah sempat muter dulu ke sana, muter dulu ke sini, tapi ya gitu balik lagi kayak Nggak apa-apa kok teman-teman, santai aja. maaf ke bawah suasana. Iya, no worries. Yang penting poin utamanya udah dapet ya. Ini tuh kita yang evaluasi atau kita yang dievaluasi sih? Parlemen Pancarona, gerak reformis warnai sisip.